Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Saya memberikan waktu untuk tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, Yesus sahabat sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pada malam hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur jikalau Engkau telah menyertai kami dari hari lepas hari dengan penuh cinta kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami akan memulai persekutuan doa kami. Kiranya kami mohon Tuhan yang memimpin dan menyertai. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat, tiada lagi beban, tiada lagi tiada lagi susah, tiada derita jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan menaikkan beberapa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian lebih dekat padamu.
Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungi bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini kami boleh merenungi sebagian daripada firman-Mu. Bila Tuhan Engkau memberkati baik hamba yang membawakan dengan segala keterbatasan hamba. Dan juga berkati untuk jemaat-Mu untuk boleh dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungi pada malam hari ini melanjutkan seri perenungan kitab Ayub. Kita telah sampai pada kitab Ayub pasal 19 dan kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat 12. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku, dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku." Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya dan berbahagialah kita yang membaca, menyimpan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sejauh kita merenungi kitab Ayub dan hari ini telah sampai pada pasal yang ke-19, kita telah disuguhkan oleh percakapan yang cukup panjang berupa perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan pada perenungan minggu lalu di pasal 18, seorang sahabat Ayub yaitu Bildad, dia berbicara mengenai orang fasik, dan agaknya dia berbicara untuk menyindir Ayub agar Ayub jangan berperilaku seperti layaknya orang fasik. Dan di ayat 19 ini yang barusan kita baca adalah giliran Ayub kembali untuk berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Dan saya pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu ayat 1 sampai 6, di mana Ayub menghardik teman-temannya yang tadinya datang untuk menghiburnya, tapi bukan menghiburnya, malah menambah penderitaannya. Dan dia menghardik, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku tersesat, aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku." Ayub merasa dipojokkan oleh teman-temannya yang menganggap Ayub menderita karena akibat dari kesalahannya sendiri, akibat dari
dosa-dosanya sendiri sehingga Tuhan menghukumnya. Padahal sebenarnya yang kita ketahui tidaklah demikian. Jadi ada ketidakmengertian atau salah pengertian, salah penilaian dari sahabat-sahabat Ayub akan apa yang dialami oleh Ayub. Dan terlebih lagi, sahabat-sahabat Ayub mereka berprasangka salah, tapi mereka ingin memaksakan penilaian itu, anggapannya itu, agar Ayub mengakuinya. Gitu. Dan ini semakin malah memojokkan Ayub. Alih-alih Ayub berharap mendapat penghiburan dengan kedatangan sahabat-sahabatnya, tapi yang diterima malah cercaan. Bapak Saudara, saya pernah mengalami menyaksikan di suatu tempat kedukaan, di mana ada seorang ibu yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Dan pada waktu itu suasana di tempat kedukaan terlihat sang ibu yang berduka, mukanya sudah sembab gitu ya, matanya terlihat sekali, mungkin sudah menangis beberapa kali sehingga sembab-sembab gitu, matanya agak bengkak. Dan pada waktu itu datanglah seorang ibu juga yang datang untuk melayat. Tentu kalau kita datang untuk melayat, tujuannya untuk menghibur. Dan ibu ini datang dan bertemu dengan ibu yang berduka. Dia langsung memeluknya. Dan memeluknya lalu dia menangis. Ibu yang datang ini menangis. Memeluk lalu menangis. Menangis dengan mendayu-dayu gitu ya. Jadi saya dengarnya juga cukup keleyengan gitu ya, karena berirama gitu dan cukup lama. Dia menangis, aduh gimana kasihan nasib lu. Oh, nggak sangka begini jadinya. Dan kira-kira ada sampai mungkin 10 menit gitu. Sampai ada kerabat yang lain menghentikannya. Gitu. Oh ya sudah gitu. Dan bayangkan saudara, kalau saja ada 5 pelayat yang datang seperti ini, berapa lama sang ibu itu harus menangis? Sedangkan dia mungkin sudah menangis lama dari sejak suaminya tiada gitu ya. Jadi dia datang bukan untuk menghibur, tapi malah datang membawa kesedihan. Nah, Bapak Saudara, satu pertanyaan, bagaimana seandainya kalau kita berada dalam posisi sebagai sahabat-sahabat Ayub yang datang untuk menghibur? Tentu, sebagai seorang sahabat yang baik, pertama-tama yang harus dilakukan kepada sahabatnya dia datang untuk menghibur, pertama-tama adalah membuat atau menenangkan sahabat yang sedang menderita itu. Mungkin dengan mendengarkan curhat dia, atau mengajak berdoa bersama, atau juga berusaha mencari jalan keluar sedapat mungkin yang dia bisa. Dan yang kedua yang sangat penting adalah meyakinkan sahabat kita itu untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, karena dialah sang pemilik kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut kepada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 12. Ayat 7 sampai 12 ini adalah ratapan Ayub. Ayub meratapi kesusahannya yang bertubi-tubi. Seperti dikatakan, jalanku ditutupnya dengan tembok. Aku berteriak kelaliman, tidak ada yang menjawab. Berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Ia telah menanggalkan kemuliaanku. Ia membongkar aku di semua tempat, dan seterusnya. Dan di sini pun, seperti halnya sahabat-sahabat Ayub,
ada ketidakmengertian dari Ayub akan apa yang dialaminya. Dia menganggap Allah tidak adil karena dia telah berlaku saleh selama ini, dan dia menganggap bahwa penderitaan yang dialaminya ini berasal dari Allah, dan sesungguhnya seharusnya Allah memberkati dia dan dia tidak membuat dia menderita. Dan sama seperti sahabat-sahabat Ayub juga, Ayub pun ingin memaksakan penilaiannya, anggapannya itu kepada sahabat-sahabatnya untuk diakuinya. Seperti kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-6, insafilah atau akuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Nah, saudara-saudara, seandainya kita berada dalam posisi seperti Ayub, atau kita berada dalam mengalami kesusahan-kesusahan yang bertubi-tubi, bagaimana sikap kita seharusnya? Tentu yang pertama adalah berusaha untuk tetap tenang, dan karena perasaan yang tenang, kalau dengan perasaan yang tenang kita lebih dapat menggunakan akal sehat kita, naluri kita, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih untuk mencari jalan keluar. Dan yang kedua, yang paling bagian yang paling penting, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ayub memang tidak mengerti akan apa yang dia alami, penderitaan-penderitaan yang dia alami. Tetapi satu hal, kalau kita nanti baca pada akhir-akhir ayat pasal 19 ini, kita akan menemukan bahwa Ayub tetap percaya kepada Allah. Dia percaya akan kedaulatan Allah, dan dia percaya pada suatu saat nanti Allah akan berpihak kepadanya. Mungkin seringkali kita pun tidak mengerti dikala kita berada di dalam kesusahan-kesusahan, masalah-masalah yang kita alami. Tapi berusaha untuk kita tetap tenang dan kita tidak meninggalkan iman kita. Tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Dan saya akan mengutip bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sesungguhnya kekuatan spiritual seseorang dapat diukur dari sejauh mana dia dapat mencapai ketenangan. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita mari bersama-sama, kita akan menaikkan doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk hal-hal yang boleh kita alami di dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, usaha, ataupun pertemanan. Kita berdoa untuk bersyukur untuk hal-hal pribadi dalam keluarga. Kita berdoa dalam hati, kita berdoa masing-masing.
Selanjutnya yang kedua, kita akan berdoa, kita mau bersyukur untuk kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, dan kita mau bersyukur untuk ibadah-ibadah yang boleh kita jalani, baik itu ibadah umum secara online, virtual, persekutuan doa, dan juga ibadah sekolah minggu secara online, fellowship pemuda. Dan juga kita bersyukur untuk kegiatan-kegiatan di PAUD yang boleh terus berjalan. Dan juga kita bersyukur untuk anak-anak kita yang telah naik kelas dan juga telah lulus dari tingkat-tingkat SD, mungkin TK, SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Kita bersyukur mungkin untuk saudara-saudara kita yang boleh dipulihkan dari sakit penyakit. Kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun di pos, di mana kami boleh beribadah, bersekutu, melayani bersama. Kami bersyukur di era pandemi ini kami boleh menjalani ibadah. Bersyukur untuk persiapan-persiapan ibadah yang boleh dilakukan, boleh ditayangkan secara online ataupun virtual. Bersyukur untuk ibadah umum, ibadah sekolah minggu secara online, dan fellowship pemuda. Dan bersyukur juga untuk kegiatan-kegiatan belajar mengajar di PAUD yang boleh terus berjalan dan Tuhan memberkati. Bersyukur untuk segala persembahan melalui jemaat-Mu ataupun melalui orang-orang yang Tuhan perkenankan, Tuhan gerakan untuk memberikan persembahan baik pada gereja sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan operasional gereja dan pelayanan, dan juga kebutuhan di PAUD Cahaya Kasih. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh menuntaskan pelajarannya, sekolahnya, dari TK, mungkin SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Tuhan terus pelihara di dalam masa pandemi ini. Bersyukur teringat untuk Iongyo juga yang boleh menjalani operasi dengan baik dan telah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Yang ketiga, kita akan berdoa bersyukur untuk bangsa dan negara kita. Untuk saat ini kita masih boleh menikmati kehidupan berbangsa dan bernegara dengan aman dan damai. Dan juga Tuhan juga yang melindungi dari maksud-maksud orang yang ingin bermaksud tidak baik. Dan Tuhan terus yang mendampingi pemerintahan kita untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan bersyukur untuk program vaksinasi juga yang boleh terus berjalan dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur juga untuk bangsa dan negara ini, di mana kami boleh hidup di dalam bersama-sama berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi yang boleh memimpin dengan adil, baik, dan bijaksana. Tuhan yang boleh terus memberkati. Dan juga jajaran pemerintahannya boleh juga, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Untuk boleh memimpin dengan baik, dengan hikmat yang daripadamu. Bersyukur untuk keamanan TNI Polri yang juga terus menjaga keamanan di negara ini. Bersyukur juga untuk perekonomian yang memang walaupun agak sulit, tapi pemerintah kami masih berusaha untuk boleh terus memajukan perekonomian kami. Dan bersyukur juga untuk vaksinasi yang boleh terus berjalan dan boleh diberikan kepada rakyat di negeri ini ya Tuhan. Dan biarlah kami berdoa, memohon padamu belas kasihan-Mu untuk pandemi ini boleh segera berlalu.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan yang terakhir kita akan berdoa secara pribadi. Kita memohon untuk segala pergumulan pribadi kita, apapun yang ingin kita panjatkan kepada Tuhan, kita mohonkan pada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan seru kami, ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.